Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Friska Saputri, NIM 530102101117. Saya dari kelas SPID. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas UAS Sejarah Eropa tentang Revolusi Perancis. Latar belakang meletusnya Revolusi Perancis pada dasarnya ialah untuk menentang kekuasaan raja yang absolut. Pembentukan kekuasaan yang absolut di Perancis dipelopori oleh Perdana Menteri Kardinal Richelieu pada tahun 1642 sampai 1643. Kekuasaan absolut di Perancis berlanjut pada masa Perdana Menteri Jules Kardinal Mazarin pada tahun 1643 sampai 1666. Dan pada masa pemerintahan Raja Louis ke-12 pada tahun 1610 sampai 1643. Kekuasaan absolutisme di Perancis mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Raja Louis ke-14 pada tahun 1643 sampai 1715. Ciri-ciri pemerintahan Raja Louis ke-14: yang pertama, memerintah tanpa undang-undang. Yang kedua, memerintah tanpa dewan legislatif. Yang ketiga, memerintah tanpa kepastian hukum. Yang keempat, memerintah tanpa anggaran biaya yang pasti. Kemudian yang kelima, memerintah tanpa dibatasi oleh kekuasaan apapun. Raja Louis ke-14 terkenal dengan ucapannya "L'État c'est moi", artinya negara adalah saya. Dalam hal ini, Raja Louis ia menetapkan dirinya sebagai seorang raja yang luar biasa dan pusat segala perhatian dengan membangun kehidupan istana yang penuh dengan kemewahan. Sikap absolutisme Raja Louis ke-14 sangat menyengsarakan rakyat Perancis. Faktor-faktor yang mempengaruhi meletusnya Revolusi Perancis adalah: pertama, sebab umum. Ada pungutan pajak yang tinggi, kemudian utang negara yang terlalu banyak. Yang ketiga, adanya belangko surat penangkapan yang ditandatangani oleh raja. Yang keempat, kebencian rakyat terhadap penjara Bastille. Kemudian ada sebab khusus, sikap permaisuri Raja Louis ke-16, yakni bernama Maria Antoinette, yang suka menghambur-hamburkan uang kerajaan di saat situasi ekonomi yang sulit. Kemudian jalannya revolusi. Situasi perpolitikan yang semakin panas mengakibatkan rakyat Perancis bangkit menentang kekuasaan raja yang absolut. Klimaks dari situasi tersebut adalah penyerangan terhadap penjara Bastille. Tanggal 14 Juli 1789. Penjaga Bastille merupakan lambang keabsolutan Raja Louis ke-16. Dengan semboyan Revolusi Perancis, liberté, kebebasan, égalité, persamaan, fraternité, persaudaraan. Akhirnya, rakyat Perancis berhasil menguasai penjara Bastille. Dengan keberhasilan ini, seluruh
pemerintahan dipegang oleh pemerintah revolusi. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah revolusi adalah yang pertama, membentuk pasukan keamanan nasional yang dipimpin oleh Jenderal Lafayette. Kemudian yang kedua, menyusun majelis konstituante atau Dewan Rakyat. Yang ketiga, menghapus pernyataan hak-hak manusia dan warga yang merupakan salah satu piagam tentang hak asasi manusia. Kemudian yang keempat, menghapus hak istimewa golongan bangsawan. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah akhir revolusi. Pemerintah revolusi akhirnya berhasil membentuk konstitusi Prancis pada tahun 1791. Maka sejak itu Prancis menjadi sebuah negara yang berbentuk monarki. Konstitusi kerajaan berundang-undang, yang berarti bahwa kekuasaan raja berada di bawah kekuasaan dewan dan segala kekuasaannya sudah diatur oleh undang-undang. Sementara itu, kaum revolusioner akhirnya berhasil menangkap Raja Louis ke-16 beserta istrinya, kemudian memenggal mereka pada tahun 1792. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.